Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat pada hari ini tanggal 28 September 2021. Alhamdulillah kemarin sudah setoran hafalan ya untuk HKID, dan ternyata masih ada berapa orang ini yang belum setoran. Saya sebutkan ya. Yang belum setoran itu Ahmad Khotim, Robiatul Adawiyah, dan Hadir. Maulani Ma'arif. Oke, saya tanya. Robiatul Adawiyah, mana orangnya? Saya, Mana Pak. Robiatul? Mana Robiatul? Saya, Pak. Bentar. Mana Robi? Robiatul, mana Robiatul? Ini Saya, ya? Pak. Oke. Saya tanya Robi. Kemarin kenapa kok belum hafalan? Kenapa, Pak? Kenapa kemarin belum hafalan? Ih, udah, Pak. Saya udah hafalan. Oh, ini sih masih kosong ini. Benar. Kan sama Bapak hafalannya. Masa saya tidak nulis ini? Kan sudah dipersilakan juga, terus saya langsung VC Bapak. Masa sih? Iya, benar. Yakin? Ya Allah, yakin, Pak. Ya sudah, mungkin saya salah belum nulis ini. Oke, baik, berikutnya. Bentar. Berikutnya. Ahmad Khatib ada, Ahmad Khatib. Ada Khatib. Mana Khatib? Ada enggak Khatib? Enggak ada. Terus berikutnya satu lagi, Maulani Ma'rif. Ada enggak Maulani? Ada enggak Maulani? Enggak ada ya? Oke, baik. Saya kira itu ya, hafalan yang kemarin sudah hampir semuanya sudah selesai. Dan yang belum ya segera dihafalkan, di store. Tapi mungkin setorannya bukan hari ini, karena hari ini jadwalnya kelas. Mungkin setorannya nanti bersamaan dengan pertemuan berikutnya. Pertemuan setoran yang sekarang dan setoran yang kemarin. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan konsep KPA. Oke, ini dia ya, saya tampilkan modulnya. Nanti sebentar lagi modulnya akan muncul di Google Classroom. Silakan segera di-download materinya. Oke, baik. Jadi hari ini materinya tentang hadis Nabi Muhammad tentang konsep KPA.
Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu nih. Coba saya tanya dulu nih. Coba diaktifkan semuanya videonya. Videonya dinyalakan semuanya. Coba. Kalau masih ada yang tidak aktif, ya nanti saya panggil. Saya kasih tugas tambahan biar tambah berat pekerjaan kalian. Tanya aktifkan videonya, coba. Mana ini? Fajar. Videonya mana Fajar? Fauzan. Fauzan. Ya Pak, sebentar Pak, lagi tin kameranya dulu Gina, Pak. mana Gina? Gina. Gina. Gina ini mana Gina ini? Oh, kemana ini? Ini mana ini? Ini Kurniasih, mana ini? Masih tidak merespon. Gina mana Gina deh? Tadi Gina aja ini. Silva. Gina Iya sebentar. Silva. Iya sebentar Pak. Sebentar. Kenapa? Egi Isnandar, mana Egi? Banyak ini siang dulu. Matikan videonya. Oke, perhatikan. Saya tanya sekarang, apa yang dimaksud dengan kafa'ah? Kira-kira kalau ditanya kafa'ah itu apa? Nah, kira-kira jawabannya apa? Coba saya tunjuk, saya panggil nama yang saya sebutkan, harap mengaktifkan suara. Silakan di-unmute ya suaranya. Oke, coba suara saudari siapa? Hana Nabila, ini Hana Nabila. Mana suaranya? Yo Hana. Ya Pak. Oke, coba Hana, apa yang dimaksud dengan kafa'ah? Kafa'ah. Yo. Mana videonya nih? Mana videonya? Masih videonya. Yo, Hana. Kurang tahu. Oke. Berikutnya saudari. Mas Raudatul Zahra. Mas Raudah. Ya, Pak. Yo, apa jawabannya? Suaranya. Kafa'ah itu kafa'ah itu keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam tingkat sosial, Pak. Oke, ya baik. Jadi kafa'ah itu kesetaraan, kesesuaian, keseimbangan di antara suami dan istri. Oke. Jadi misalnya Raudah mau kawin, ada orang ngelamar, tapi dia cuma lulusan SD, apa enggak kira-kira itu? Ya enggak apa-apa, karena si Raudahnya itu S1, gelarnya SH, yang ngelamar lulusan SD doang, tidak kafa'ah itu. Nah itu bisa seperti itu. Atau si Hana tadi mau nikah, terus dilamar sama orang memang lulusan SD tapi dia pengusaha atau tokoh masyarakat di kampungnya Hana. Kafa'ah enggak itu kira-kira? Ya kafa'ah, karena meskipun dia hanya lulusan SD tapi di masyarakat dia punya derajat sosial yang cukup baik sehingga dia berani melamar Hana gitu. Itu wajar. Dan tidak akan ada aib, tidak ada gosip, tidak menimbulkan desas-desus karena perkawinan antara Hana dan tokoh masyarakat ini.
Nah, itu kafah ya. Jadi kesamaan atau dalam bahasa Arabnya al-mumasatu bainaz zaujaini. Oke. Ini sudah ya, sudah pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya waktu kalian di semester 3. Mata kuliah fikih munakahat 1. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang yang tadi itu. Hadis tentang Nabi Muhammad tentang konsep kafa'ah. Nah, di sini ada 3 hadis ya. Sudah lihat ya di screen. Pertama hadis riwayat Abdullah bin Buraidah. 1. Kedua hadis riwayat Aisyah. Dan yang ketiga hadis riwayat Abu Hurairah. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ingatkan. Karena hari ini saya kebetulan ada acara yang mengharuskan saya keluar, harus menjauh dari laptop, maka mungkin pertemuan ini tidak bisa panjang-panjang ya, tidak perlu lama-lama karena saya harus segera ada kegiatan, saya harus pergi. Dan ini juga video ini kan saya rekam dan kemungkinan akan saya tayangkan di kelas setelah ini, yaitu di kelas HKIC ya. Maka dari itu sekaligus saya menyampaikan materi juga untuk kelas HKIC, bukan hanya HKID saja ya. Saya tampilkan video ini sekaligus ini akan digunakan untuk pembelajaran mata kuliah di kelas HKIC. Jadi sekaligus saya ini ya. Dan mungkin nanti pertanyaannya tidak perlu panjang-panjang, cukup 2 pertanyaan saja yang saya bisa layani, saya buka. Selebihnya mohon maaf karena waktunya terbatas. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kita mulai dari hadis ke-1. Hadis riwayat Abdullah bin Buraidah. Nah, seperti biasa, saya minta 1 orang untuk membaca hadis ini. Coba, saya minta sekarang membaca saudari. Yang perempuan nih. Mana yang perempuan ini? Coba, saya lihat. Yang kelihatan segar, kelihatan semangat. Akan saya tunjuk. Oke, ini dia nih. Saudari Cici Hidriana. Silakan Cici. Yo, Cici, silakan Cici. Bentar, Cici bisa baca ini? Insya Allah, Pak. Ini agak dekat, saya dekatkan nih biar gampang. Bentar. Agak Bentar ya. Bentar, Cici. 150. Nah, udah ya? Udah. Oke, silakan Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullahi ibni Pak kekecilan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullahi ibni Buraidata an abihi qala ja'at fatatun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inna abi zawajani ibni akhihi yarfa'a bi khasisatuhu. Qala faja'alal amru ilaiha. Qalat qad ajaztu ma sana'a abi. Walakin ya Pak. Walakin arad an a'liman nisa'a an laisa ilal abai minal amri syai'un. Riwayat Ibnu Majah. Seorang gadis datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ayah saya telah menikahkan saya dengan anak saudaranya untuk meningkatkan martabatnya. Maka Nabi menyerahkan urusan itu kepada dirinya sendiri. Gadis itu berkata, saya telah membenarkan apa yang ayah saya lakukan. Akan tetapi saya bermaksud memberitahu kepada para wanita bahwa tak ada sesuatu hak bagi orang tua dalam urusan pernikahan. Udah, Pak. Oke, baik.
Ya, terima kasih Cici Hijriana. Baik, perhatikan. Jadi hadis ini bersumber dari Abdullah bin Buraidah, yang Abdullah bin Buraidah ini mendapatkan hadisnya dari bapaknya. Nah, diceritakan bahwa suatu ketika ada seorang perempuan atau gadis atau wanita itu datang kepada Rasul, lapor, wadul ya kata orang Jawa, wadul, laporan ke Nabi. Kemudian dia menyatakan, dia menceritakan, ya Rasulullah, saya menikah, saya sudah menikah dengan seorang laki-laki yang itu adalah hasil perjodohan ayah saya dengan saudara kandungnya. Jadi saya dinikahkan dengan sepupu saya oleh bapak saya. Nah, tujuan bapak saya itu menjodohkan saya dengan dia ya untuk menaikkan derajatnya dia. Mungkin ini perjodohan ini karena melihat saudara bapaknya ini orangnya cukup terpandang. Sehingga udahlah, biar saya ikut punya nama baik juga, saya jodohkan anak saya dengan dia. Saya kawinkan anak saya dengan dia. Nah, terus ditanya, bagaimana nih Rasul mengenai peristiwa perjodohan saya dengan anak saudara bapak saya? Kata Nabi, ya terserah. Faja'al amro ilaiha, maka masalah ini diserahkan kepada perempuannya. Ya kamu mau enggak gitu ya? Mau enggak kamu dijodohkan? Kalau mau lanjutkan pernikahannya, kalau enggak ya sudah, bisa. Gitu kata Nabi. Terserah kamu maunya gimana. Nah, kemudian jawab si perempuan itu begini katanya. Iya Rasul, benar. Saya sebenarnya tidak mempersoalkan tindakan bapak saya menjodohkan saya dengan anak saudaranya. Tidak masalah. Bagi saya itu tidak masalah. Saya siap menerima apapun yang diputuskan oleh bapak saya. Tetapi pada intinya saya ingin mau menyampaikan bahwa sebenarnya hak perempuan yang mau dijodohkan itu harus diperhatikan, harus diindahkan, harus diperhatikan. Ditanya kepada anaknya, mau nggak kamu dengan jodoh ini? Kalau mau, ayo kita lanjutkan dengan khitbah dan akad. Lanjutkan. Tapi kalau tidak ya sudah, Bapak tidak akan memaksa. Ingat, tidak ada paksaan dalam pernikahan. Jadi hadis ini cuma sekedar mengingatkan bahwa meskipun kafah itu dianjurkan dalam Islam, bahkan dijadikan hal yang cukup penting ya, tetapi bukan berarti kafah itu bisa memaksa, bisa mengabaikan hak perempuan yang akan menikah. Artinya tetap harus ada diskusi di antara orang tua dan anak. Sebab anak pun juga punya hak menentukan masa depannya sendiri. Tidak karena ada perjodohan lantas seakan-akan membolehkan adanya pemaksaan. Jadi hadis ini menegaskan bahwa ayah yang menjadi wali dari anaknya itu tidak boleh memaksakan kehendaknya. Anak meskipun dia masih gadis atau mungkin belum punya pengalaman pernikahan, tetap punya hak, tetap punya suara, tetap punya kesempatan untuk memberikan tanggapan. Jika ada orang tua menyodorkan jodoh, menyodorkan calon suami kepada dia. Kalau mau dipakai, kalau mau dinikahkan, kalau mau dinikahi silahkan, kalau enggak ya sudah. Nah, inilah yang menjelaskan tentang adanya kafaah yang tidak boleh dipaksakan. Walaupun juga kalau misalnya si perempuan pasrah dan mengikuti apa maunya orang tua, ya itu juga pahala. Tetap berpahala di hadapan Allah. Kenapa? Karena kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Nah, jadi itu ya hadis yang pertama ya, berkaitan dengan adanya peristiwa perjodohan yang kemudian oleh Nabi diserahkan sebenarnya kepada perempuan untuk menentukan
apakah mau atau tidak. Jadi itu ya yang pertama, hadis riwayat Abdullah bin Buraidah. Oke, baik. Berikutnya hadis kedua. Oke, silakan. Saya minta yang baca laki-laki ya sekarang. Coba silakan dibaca saudara siapa ini? Egi Isnandar, silakan Egi. Ayo Egi, mana Egi Isnandar? Ini laki-laki kan ya Egi ya? Ya Pak, laki beliau. Ayo silakan Egi, suaranya. Mana? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Isata an Abah. Gedein Pak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata ana Aba Hudzaifah bin Utaibah bin Rabi'ah bin Abdul Hashim wa kana mimma syahida bardan ma'an nabi wa ankahu annata akhihil wa walida bin Utaibah Rabi'ah wa huwa maula imraati minal ansori. Riwayah Abu Daud Pak. Dari Aisyah bahwasanya Abu Hudzaifah bin Utaibah bin Rabi'ah bin Abdul Syam, salah seorang sahabat yang turun dalam peristiwa perang Badar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat Salim sebagai anaknya dan menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya Al-Walid bin Utaibah bin Rabi'ah, dan dia itu Salim, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh seorang wanita Ansor. Hadis riwayat Bukhari, Nasai dan Abu Daud Pak. Oke, baik ya. Kita baca ulang ya, atau kita bahas bersama-sama. Tadi suara Egi kurang jelas, putus-putus. Oke, saya baca ulang ya, perhatikan. An Aisyata anna Abu Hudzaifah bin Utaibah bin Rabi'ah bin Abdul Syamsin maka nami man syahida badran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tabanna saliman wa ankahahu ibnata akhihi al-Walida bin Utaibah bin Rabi'ah wa huwa maula limratin minal ansori. Hadis riwayat Aisyah menyatakan bahwa Abu Hudzaifah itu pernah tabanna saliman, pernah mengangkat anak Saliman. Si Salim, namanya Salim, diangkat anak oleh Abu Hudzaifah, dan kemudian wa angkahahu ibnata akhihi, dan kemudian dinikahkan Salim dengan anak saudara kandungnya yang bernama Al-Walid bin Utaibah bin Rabi'ah. Wahuwa sedangkan Salim itu maula limro'atin, adalah budak yang telah merdeka, itu maula. Budak yang sudah merdeka, itu orang yang merdeka yang dulu pernah menjadi budak, itu maula. Limro'atin bagi seorang yang telah dimerdekakan oleh seorang perempuan minal ansori, dari kaum Bani Ansor. Jadi ceritanya hadis ini meriwayatkan bahwa ada dulu di zaman Nabi itu pernah seorang sahabat pernah mengawinkan sepupunya, mengawinkan keponakannya untuk dinikahkan dengan anak asuhnya atau anak adopsinya atau anak angkatnya yang dulu ternyata pernah menjadi budak, tapi kemudian sudah dibebaskan menjadi orang merdeka oleh
seorang perempuan Bani Ansor. Nah, jadi seperti itu ya fenomenanya ya. Nah, pesan hadis ini menyatakan bahwa ternyata orang yang pernah jadi budak dan kemudian sudah merdeka itu boleh menikah dengan siapa saja. Tetap kafaah, tetap setara. Meskipun juga ada pandangan sinis yang mengatakan orang kalau sudah pernah jadi budak, nggak boleh menikah dengan orang merdeka. Itu apa namanya? Pengkastaannya itu di masa Arab Jahiliyah itu masih sangat kuat. Tapi Islam tidak memandang itu. Silahkan, meskipun ada kekhawatiran akan disiniskan, dipandang sinis oleh orang-orang, silahkan, teruskan pilihan itu. Karena yang penting apa? Islam berprinsip orang tidak dinilai dari baik buruk, tidak dinilai dari derajatnya, tidak dinilai dari fisiknya, tapi yang dinilai adalah ketakwaannya, kesolehannya, kebaikannya, dan ketekunannya dalam beribadah. Itu yang dinilai. Maka dari itu, orang yang dulu pernah jadi budak tetap punya hak yang sama dengan orang yang sudah merdeka sejak lahir. Jadi inilah pesan hadis yang kedua ya. Artinya apa? Kafaah itu bisa dapat dihilangkan. Kafaah bisa diabaikan. Kafaah itu bisa dikesampingkan. Selama ada keredoan, ada kerelaan di antara kedua belah pihak yang mau menikah. Si perempuannya mengatakan, kamu mau dikawin? Si perempuannya dikasih tahu oleh bapaknya, Neng, Nong, kamu saya nikahkan dengan anak tukang sapu, mau nggak? Karena yang ngomong ini bapaknya, sedangkan dia sangat patuh dan taat kepada bapaknya, dia bilang, ya sudah Bapak, saya Bapak. Kalau Bapak merasa calon suami saya ini orang soleh, orangnya baik, taat ibadah, meskipun orang tuanya penghasilannya kecil, ekonomi lemah, tidak apa-apa, siap. Yang penting orangnya soleh. Jadi selesai perkaranya, tidak ada urusan. Tidak ada urusan dengan pandangan sinis orang. Biarin saja. Nah seperti itu ya, pesan yang ada dalam hadis kedua ini, yang menyatakan tidak ada perbedaan di antara orang yang pernah menjadi budak, ataupun yang belum pernah atau sejak kecil sudah merdeka. Jadi seperti itu ya. Pesan hadis yang nomor 2. Yang terakhir, hadis yang ketiga. Nih, silakan dibaca lagi nih yang terakhir. Hadis ketiga, coba dibaca. Saudari sekarang, saudari. Saudari siapa ini? Nah, ini dia nih, Reren Sumirat. Mana Reren? Reren Sumirat. Silakan dibaca Reren. Ya, Pak. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul mar'atu bil arba'i limaliha walihasabiha wajamaliha walidiniha fajfar bidzatid dini taribat yadaka. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka utamakan memilih perempuan karena agamanya, karena kalau tidak demikian niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat. Oke, baik. Perhatikan, jadi ini sudah jelas ya kesimpulannya ya. Bisa diambil kesimpulan yang jelas tentang apa maksud dari hadis ini. Ini sudah sangat sharih, sudah sangat qat'i ya, bahwa biasanya tradisi di masyarakat tuh setiap mencari pasangan, setiap keluarga ingin mencari jodoh, atau seorang perempuan misalnya ingin mencari jodoh, atau laki-laki ingin mencari jodoh, maka biasanya ada 4 hal yang dipertimbangkan. Pertama, karena hartanya, gitu ya. Si Reren misalnya kalau mau cari cowok, calon suami ya pilih yang kaya, gitu ya Reren ya. Iya, Pak. Mantap tuh.
mau yang sugih kata orang, yang berduit. Atau yang kedua, lihasabiha, karena faktor keturunan. Anaknya siapa, orang tuanya siapa, itu dilihat. Itu kebiasaan orang. Oh ini bapaknya pejabat, oh, bagus ini. Maksudnya punya pangkat status sosial yang cukup tinggi. Atau yang ketiga, jamaliha, kecantikan atau ketampanannya. Dan yang kelima, yang keempat pasti karena agamanya atau kesolihannya. Nah, kata Nabi, anjuran Nabi, fadfar bidzatiddin, pilihlah yang akan agamanya. Sebab kalau orang tidak memilih karena agamanya, tidak mempertimbangkan kebaikan dan kesolehan dalam beragamanya, maka taribat yadaka, maka dia merugi. Dia pasti merugi. Jadi kalau mau hidupnya bahagia, hidupnya adem ayem, tentram, penuh dengan nuansa keagamaan, sikap religius yang memadai, yang baik, maka pilihlah orang calon suami atau calon istri karena kebaikannya, karena kesolihannya, karena ketaatannya dalam beragama. Sebab itu bisa menjadi garansi kehidupan dia yang baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Ya. Jadi silakan kalian pakai pedoman yang terakhir ini, yang karena agamanya. Masalah duit gampang, belakangan. Masalah anaknya siapa, belakangan, abaikan. Masalah cakep atau tidak cakep, urusan nomor lain. Yang paling penting adalah agamanya, kesolihannya, ketaatannya, kesalehan sebagai istri yang mampu menjaga marwah keluarganya. Seperti itu ya. Persoalan dia jelek, udah itu nomor sekian, itu bonus saja. Karena mungkin saja orang cantik tapi luarnya cantik tapi dalamnya jelek, maka inner beauty-nya tidak keluar. Tapi orang yang hatinya baik, walaupun parasnya kurang baik, itu akan menampakkan kecantikan dari dalam, inner beauty akan keluar. Nah itulah ya hadis yang ketiga berkaitan dengan pedoman Islam dalam mencari calon pasangan hidup. Oke, baik. Itulah 3 hadis tadi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf kalau kurang lengkap. Nah, karena waktunya terbatas, maka pertanyaan hanya saya buka 2 saja untuk laki-laki dan perempuan. Karena saya ntar lagi ini harus berangkat. Oke, silakan. Mau ada yang bertanya atau bagaimana? Silakan. Silakan raise hand atau unmute mikrofonnya. Ada tidak? Saya Pak izin bertanya Pak. Siapa namanya? Oh, Cici ya. Cici Oke, Pak. silakan Cici Hijriana. Oke. Pak izin bertanya kalau misalkan kita mau nikah nih Pak. Kita kan harus kalau orang tua tuh kita tuh harus tahu babat, bebet, bobot kalau menurut orang tua mah. Terus kita pas sebelum nikah itu si calon suami itu nggak jujur kalau dia tuh anak di luar nikah Pak. Si suaminya gimana itu Pak? Jadi calon suaminya itu anak di luar nikah dari orang tuanya itu baik atau tidak Pak? Menurut pandangan Bapak. Oke, gini ya, saya cuma mau meluruskan. Ingat, perhatikan ya. Status anak di luar nikah itu yang berdosa siapa? Yang berdosa itu sebenarnya orang tuanya, bukan anaknya. Meskipun anak hasil hubungan di luar nikah, tapi dalam perkembangannya dia belajar mengaji yang baik,
ngondok di pesantren juga rajin, kemudian kuliah di UIN, semangat gitu ya. Meskipun dia anak di luar nikah, tapi karena dia belajar, dia tahu status dia semangat untuk memperbaiki dirinya, maka itu sudah jadi modal bahwa dia itu orang baik. Ya, ingat, dia orang baik. Meskipun masa lalunya, meskipun keluarganya berasal dari keluarga yang kacau, orang tuanya juga nggak jelas, bapak ibunya nggak jelas, hanya tahu ibunya ini, bapaknya nggak tahu siapa. Tapi dia punya semangat, itu soleh loh, itu anak soleh. Jadi nggak masalah menurut saya, jangan ungkit lagi masalah anak di luar nikah. Yang penting dia sebagai anak itu kan dia tidak pernah berdosa. Ingat, anak dari hasil apapun itu suci loh. Anak baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah ataupun yang di luar pernikahan yang sah, itu bayi itu suci, tidak ada masalah. Dan terus dia dibimbing oleh ajaran Islam yang baik. Anaknya rajin, sekolahnya rajin, belajarnya rajin, agamanya juga kuat. Itu tidak ada masalah. Jadi tidak usah diperkarakan. Apakah calon suami ini ternyata dulu pernah punya masa lalu sebagai anak yang lahir di luar pernikahan. Sudah, abaikan saja itu. Tidak perlu. Yang penting apa? Apakah dia soleh atau tidak? Itu yang penting. Tidak usah korek-korek lagi masa lalu dia. Tidak usah korek-korek lagi latar belakang keluarganya. Tidak perlu. Ya. Ya, itu ya. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, lagi siapa yang lain? Saya, Pak, izin bertanya. Oke, Arif. Silakan Arif. Izin, Pak ya. Tadi kan yang ditanyakan oleh saudari Cici kan mengenai anak yang tidak mengaku atau calon suami yang tidak mengaku ya, Pak ya. Kalau misalkan dia tuh bernikah dan dia tidak dipermasalahkan. Tapi bagaimana, Pak? Kalau dari anak itu dia tidak tahu, jadi orang tuanya menutup-nutupi bahwasannya dia itu anak luar nikah. Jadi anak itu si calon itu tidak mengetahuinya akan hal itu. Nah, terus si bapaknya itu merasa malu kalau dia tidak mewakilkan ketika di hari akadnya itu. Nah, berarti kan itu bukan syaratnya, gimana Pak ya? Nggak boleh kan kalau misalkan nggak ada hubungan darah, si bapaknya itu tetap mewakili ketika nikah nanti. Nah, itu gimana Pak? Jadi tidak ada yang mengetahui mewali itu Pak, yang mewakilkan itu. Jadi tidak ada yang mengetahui Pak kan hubungan darah dari si calon mempelai dengan ayahnya itu Pak. Bagaimana Pak? Kalau misalnya bapaknya tidak mau mengakui, ya itu berarti konsekuensi. Tapi ingat ya, perhatikan ya. Kalau misalnya ada seorang anak yang lahir di luar pernikahan, terus setelah itu bapaknya mau kawin lagi, menikahi lagi ibunya, jadi itu dianggap sebagai anaknya. Ingat, itu salah. Karena kalau anak lahir, misalnya gini, bapak ibunya zina misalnya, bapak ibunya zina, terus hamil si perempuannya, terus si bapaknya ini menyesal, oh iya ya, kenapa saya hamil, kenapa saya menghamili dia di luar nikah. Kira saya mau bertaubat, saya mau mengaku salah. Sementara usia hamilnya sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan ya. Nah, perlu diingat ya, kalau ada situasi seperti ini, maka hati-hati. Jika yang lahir itu perempuan, maka ingat, status laki-laki ini bukan bapak kandung. Ingat, cuma sekedar bapak biologis. Tapi nanti kalau dia perempuan ini mau menikah, itu tidak boleh menjadi wali. Tidak boleh wali kepada bapak tadi. Karena apa? Statusnya bapaknya ini hanya bapak biologis, bukan bapak sah secara hukum. Karena apa? Karena anak ini lahir ketika atau anak ini hamil, ibunya itu hamil ketika mereka belum menikah. Sehingga apa? Hubungan seksual yang terjadi ketika itu dianggap sebagai zina. Maka dari itu ketika lahir, bapaknya bukan
berarti dia tidak punya bapak kandung. Dia tidak punya bapak sah secara fikih, secara syariat. Yang ada hanya apa? Bapak biologis. Dan ingat, bapak biologis itu belum tentu bapak yang bisa memegang peran sebagai wali. Bapak yang sah itu berarti yang lahir dari anak. Bapak itu berarti akadnya sah, menikahnya sah, baru nanti punya anak, hamil, nah itu bapaknya sah berarti. Jadi kalau misalnya bapaknya tidak mengakui, ya itu resiko. Tapi tetap itu bukan anak kandungnya, itu bukan status anak hasil pernikahan yang sah. Karena apa? Karena lahir di luar pernikahan. Mereka menikah setelah hamil dan sudah berkembang janinnya di dalam kandungan. Kalau misalnya tidak mengakui, ya sudah tidak masalah. Atau juga pada akhirnya tidak boleh menjadi wali nanti. Punten Pak. Jadi ya Arif Itu ya, ketika- maksudnya. Boleh nanya lagi Pak? Ya, Sebentar. apa? Itu ketika anaknya belum keluar, masih di dalam kandungan, terus si bapak dan si ibu itu yang telah melakukan di luar nikah, kan anaknya itu masih ada tuh Pak di perut ya, belum keluar. Mereka melaksanakan tuh perkawinan pernikahan tersebut. Itu pernikahannya sah atau tidak Pak? Karena masih mengandung Pak. Pernikahannya tetap sah. Pernikahannya tetap sah, tapi kan bukan berarti itu lantas jadi anak kandungnya. Bukan lantas jadi anak sahnya dia. Karena sudah hamil duluan. Maka itu tidak ada kewajiban menjadi wali itu. Jadi walinya siapa? Wali hakim. Wali hakim itu anak yang lahir nanti setelah pernikahan itu. Kalau tidak mengakui ya sudah, tidak masalah. Kalau itu bukan anak kandungnya, itu hanya anak biologis atau orang tuanya orang tua biologis saja. Memang secara genetik memang bapaknya dia itu memang anaknya, tapi secara hukum tidak ada itu. Jadi gitu ya Arif ya. Mau diakui atau tidak, kalau misalnya tidak ada ya sudah tidak apa-apa. Bukan anak aslinya. Gitu. Oke ya, Arif ya, jelas ya? Atau masih ada yang terlewatkan? Pak. Itu kalau ada istilah idah itu Pak, masa idah, kan ada tuh Pak yang katanya dia kalau mau menikahi harus nunggu anaknya keluar dulu, kalau yang hamil gitu Pak. Kalau yang kayak di seperti itu, kayak misalkan nunggu. Kalau masalah idah itu kan begini, itu kalau misalnya anaknya itu agar tidak terjadi seperti percampuran gitu ya. Jadi misalnya kalau anaknya itu nanti mau dianggap sah, ya tetap aja tidak sah itu karena bukan dari hasil perkawinan yang sah itu, tetap anak zina itu. Tapi dia hanya sekedar tidak boleh menjadi wali. Tapi kalau nanti sekedar merawat, tidak apa-apa dirawat, jadi tanggung dibiayai. Nah kalau masalahnya tadi harus melalui masa idah dulu, ya itu tidak ada idahnya loh. Kan nanti mereka menikah, setelah itu selesai lahir ya sudah. Baru setelah itu boleh berhubungan lagi, berhubungan seksual lagi. Hanya sekedar itu saja. Dalam Islam memang nikahan tidak boleh, tunggu sampai dia lahir dulu. Nah baru setelah selesai ikuti masa nifasnya dulu, baru setelah itu nikah lagi gitu loh. Aturan yang misalnya dilihat dari pandangan ulama mengenai bagaimana kawin hamil. Tapi kawin hamil juga ada solusi lain. Solusinya apa? Ya nikahi saat itu juga, saat masih mengandung. Masih mengandung dinikahi langsung, tidak masalah. Tidak harus menunggu anaknya lahir dulu gitu. Bisa, tapi dengan catatan ya satu bertaubat. Kemudian mengakui bahwa itu memang hasil ulah dia ketika berzina. Dan tidak perlu ada nikah baru. Maksudnya tidak ada tajdid nikah, pembaruan nikah atau pengulang akad nikahnya, tidak perlu. Saat itu juga langsung dinikahi semua itu. Gitu ya. Oke, jelas ya Arif Nirwana ya. Kalau misalnya belum paham nanti bisa dilanjutkan lagi di momen yang lain.
Karena itu sudah lain tuh, kiranya sudah lain tuh, bukan pembahasan tentang kafaah ya. Oke, baik, saya kira cukup materi kita hari ini. Dan tadi sudah saya katakan bahwa untuk hari ini karena saya ada kegiatan, maka saya tidak bisa melanjutkan lebih jauh karena ada kepentingan lain, dan mungkin juga untuk kelas C, kelas lain ya. Kelas C ini juga nanti saya akan kirimkan video ini rekamannya kepada kelompok kelas C dan akan sama konsekuensinya. Misalnya kayak tugas juga sama. Materinya juga sama pembahasannya tentang konsep kafaah, hadis Nabi Muhammad tentang konsep kafaah. Dan perlu saya informasikan untuk berikutnya adalah mengenai hadis yang akan dihafalkan. Oke, saya kembali ke sini. Nah, terkait hadis mana yang akan dihafalkan, kira-kira yang mana nih? Kalau saya tanya, mau hadis yang mana yang dihafalkan untuk minggu depan? Coba, ada yang mau hadis yang mana ini kira-kira? Yang 3, Pak. Hah? 3. Hadis 3 atau hadis 1? Hah? Yang mana ini? Hadis 3, Pak. 3, Pak. Hadis 3, Pak. Hadis 3. Hadis 3, Pak. Yang 3 ya. Hadis 3, Pak. Oke, baik, perhatikan. Baik, untuk memenuhi aspirasi kelas HKID, maka saya informasikan bahwa untuk minggu depan, semuanya ya untuk HKID dan C ya, untuk materi yang dihafalkan adalah hadis nomor 3. Ya, hadis nomor 3 yang ini ya. Jadi yang dihafalkan adalah matannya yang ini ya, untuk HKI C dan D ya, dua-duanya ya. Satu matannya dan yang kedua adalah artinya yang ini ya. Kalau kemarin ada yang sampai kesimpulan, nah untuk sekarang tidak usah karena kesimpulan tidak perlu. Tidak perlu ya. Ini tidak perlu ya. Cukup hadis matanya satu dan terjemahnya. Artinya ini aja ya yang saya blok nih. Ya. Dihafalkan dan diserahkan setorannya minggu depan. Tanggal berapa minggu depan? Saya lihat dulu tanggalnya. Tanggal 5 Oktober 2021, bulan depan ya. 5 Oktober 2021. Setoran hafal untuk kelas HKID jam 12.30 sampai 14.10 dan untuk HKI C jam 14.10 sampai 15.50. Itu jadwal setoran hafalan untuk minggu depan tanggal 5 Oktober 2021. Oke, baik, jelas ya? Jelas, Pak. Nah, saya kira itu informasi dari saya. Kalau misalnya ada hal yang ingin disampaikan, silakan disampaikan melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom pada postingan video ini. Atau postingan yang kelas D itu postingan materi. Bisa ditulis di situ. Kalau yang HKIC postingan video ini. Oke ya. Baik, saya cukup. Terima kasih. Mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.